hasil tracing juga ya, OTG-nya kita, ODR-nya kita itu totalnya kalau ODR OTG itu sekitar hampir 12.000. Total dari tracing itu kan mulai dari awal sampai dengan sekarang ya toh, berarti kan kumulatif itu Pak ya. ODR kita itu ditambah dengan OTG itu ada 12.000 ya, 7.200 tambah 48, 12.000 ya, itu yang OTG-nya. Kalau misalnya itu dibilang kecil, coba ada nggak daerah lain yang 12.000? Tracing itu kan kita melihatnya juga dari selain dari kontak erat di dalam keluarga, di tempat kerjanya, dia bertemu dengan siapa saja sebelumnya, 14 hari sebelumnya kemana ya, jadi itu. Nah, kalau misalnya kita jumlahnya ada confirm 4.000 ya, jadi saya rasa tracing kita sudah cukup lumayan. Nah, nanti ini juga kita ke depan akan bertambah juga dengan tenaga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, dari Fakultas Kesehatan dari UNER. Kemudian juga kita kemarin itu dapat bantuan dari beberapa tenaga ya. Jadi yang biasa membantu kita dalam penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu dan bayi. Nah, itulah yang akan membantu kita lagi. Beberapa hari ini kita juga mendapatkan angka yang bagaimana sih di provinsi itu? Ya. Jadi saya pernah dapat angka 280. Confirm Dari provinsi. Kemudian setelah kita lihat ternyata itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusur oleh Puskesmas, orangnya juga tidak ada di tempat itu. Nah, dari 280 kita setelah kita briefing ternyata hanya 100 ya. Tadi saja, nah itu selama sudah 4 hari ini ya, kita diberi angka tinggi sekali. Ternyata kemarin 149 yang kita ketahui domisilinya itu ada 64. 149 itu tanggal berapa, Bu? 16. 16. Yang kita dari angka itu kita cek berapa? 64. Kalau tanggal 15 kita dikasih berapa? Tanggal 15 kita dikasih tanggal 14 280 itu. Nah, tanggal 14 dikasih 180. Tanggal 14 180. Tanggal 14 tinggal 80. Terus yang 240 itu tinggal berapa? Tinggal 110. Tinggal 10. Artinya hampir setiap saat kita tuh dapat angka besar yang dikasih ke Surabaya. Dan itu terus menerus ya, berulang-ulang. Ya, 5 hari ini ya. 5 hari. Ya, 5 hari ini, dan sebelumnya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Nah, dikasih, tetapi setelah itu dilakukan pengecekan lagi Ya, karena memang Surabaya nggak mau bangka banyak itu ya. Iyalah. Orang-orang itu loh banyak buang ke Surabaya. Jadi sisanya itu ikut apa, Bu? Ya nggak tahu, nggak jelas. Tapi yang jelas data yang sisa itu bukan warga Surabaya, Bu. Bukan. Jadi jadi kan begitu kita dapat data dari provinsi, Puskesmas kan mencari apakah benar orang di situ, apakah benar orang itu memang tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada. Jadi dari Pemprov dan Pemprov, setelah kita klarifikasi ya Pemprov harus ikut kita dong. Ya, kenapa berbeda kemarin? Tadi saya katakan bahwa ada nama yang double, ada jalan yang double, ada yang memang orang itu tidak ada di Surabaya, walaupun dia pakai KTP Surabaya, ada yang dia pakai alamat kakaknya, padahal orangnya itu di luar kota. Dia kesini berobat pakai alamat kakaknya, dan itu sering terjadi. Terus itu? Dia tinggalnya tidak di situ. Apa itu layak disebut bahwa kerja Pemprov kurang begitu dalam melakukan tindakan? Saya nggak komentar ya yang itu. Kita kerja sesuai dengan tupoksi dan kita berusaha menangani COVID ini dengan betul-betul kita kerja keras ya. Tidak hanya rumah sakit, puskesmas pun
warga masyarakat pun membentuk kampung tanggung Wani Jogo Surabaya. Itu bukan, mungkin tempat lain nggak ada, ya. Jadi saya rasa kenapa juga harus tahu kita melakukan tes ini secara masif, ya. Jadi disitulah kelihatan siapa yang terkonfirmasi atau tidak. Belum tentu yang sedikit itu di luar tidak ada kasus, belum tentu. Tapi karena memang tidak melakukan pemeriksaan, bagaimana tahu kalau tidak melakukan pemeriksaan? Bu, sampai detik ini pemeriksaan swab kita itu berapa banyak? Rapid kita itu berapa banyak? Oh iya. Itu Ibu harus jawab. Kedua, ada protes nggak Bu secara tertulis kita ke provinsi terkait dengan angka-angka yang diberikan begitu banyak, lalu kita melakukan penolakan itu? Ya. Jadi kalau yang tes dulu, yang tes itu ya, kita melakukan rapid itu kurang lebih 66.522. Sejak Ya, sejak kita dapat itu bulan apa ya? Ya, ini bulan apa? Juni ya? Bulan Akhir Mei. Pertengahan Mei. Awal Mei itu kita dapat bantuan rapid, terus kemudian swab mobil itu akhir Mei. Kita hari ini ya Bu ya, 66.000. 66.522, ya. yang swab Bu, Yang swab itu 9.304 swab. Kita lakukan swab itu sekitar 9.304. Jadi sudah sangat banyak ya. Itu aja masih Kurang. hasilnya Karena apa? Karena masyarakat Surabaya itu betul-betul dia sadar ingin memeriksakan diri, tidak perlu dipaksa-paksa. Ya, jadi untuk rapid swab itu mereka betul-betul antusias untuk. Oh, dari 9.000 itu hasilnya gimana? Dari 9.000 Swab. Swab. ya. Dari 9.300 ya. 2041-nya itu positif. Angka positifnya sekitar 25% ya. Ya, 25%. Kalau yang rapid Bu? Kalau yang rapid 11,15%. Dari 66.522, 7.416 yang Reaktif ya. Yang reaktif itu. Iya, itu yang reaktif. Jadi sekitar 11, Bu, yang data tidak sinkron itu berapa persen Bu? Dari setelah dicek? kalau 180 saya masih ketemu 80 berapa persen itu? Sekitar 60. 60. Ya, Separuh lebih Bu ya? Taruh lah. 100 ya. Kalau 149 dekat 64 berapa? Kita 65%. Baru. Ya lebih. Itu masih kita Cek lagi. cek lagi. Bu, apapun itu Bu, data itu sebenarnya kan dari gugus tugas pusat Bu. Kemudian turun ke pemerintah provinsi. Artinya kan apapun ini kan bareng-bareng Bu. Ya. Pemerintah ini kan bareng-bareng. Adakah kemudian pemerintah kota dan pemerintah provinsi ini sudah sangat serius karena kemudian dibuka transisi ini kan. Adakah Bu itu dimulai misalnya dari provinsi atau pemerintah kota untuk mengawal serius data yang dari pusat ini kan seringkali beda kayak begitu itu, sehingga tidak ada Kita serius. sehingga artinya pemerintah saling koordinasi ini terjadi gitu loh, Ya. tidak kemudian saling berselisih data dari kemarin awal sampai akhir penanganannya. Ya, kita kalau misalnya menemukan data, pasti kita lempar lagi ke puskesmas toh. Ya, kita lempar ke puskesmas yang memiliki wilayah. Mereka akan mencari, oh ini wargaku, ini bukan. Kalau bukan ya bukan. Kalau orang itu nggak ada ya nggak ada. Ada data ya, misalnya dia domisili di kemarin itu yang seperti di Konves Sidosermo. Itu ternyata 3 bulan sudah tidak di sini di Kediri. Tapi masih tercatat di sini karena dia menulis domisilinya di sini. Itu kita protes ke provinsi bahwa itu bukan. Akhirnya dikembalikan ke daerah.
Ada juga kan data yang ada yang kemarin itu kalau nggak salah anak laki-laki itu pelajar ya di satu tempat di daerah Karangpilang, dia kan sudah tidak di Surabaya Iya. kan, dia di satu tempat tetangga kabupaten Iya. di situ ya, tapi kan tercatat di Surabaya, Iya. akhirnya diproses juga ya Bu ya. Itu kita protes kok. Dan itu terjadi banyak ya Bu ya. Banyak. Dan ya akhirnya setelah kita katakan begini, kita argumentasi ke provinsi ya diterima, sehingga provinsi mengakui yang data kita. Misalnya tadi jadi 100 berapa? 64. Terus hari ini 180, ternyata cuma 80 sekian. Ya kita sampaikan. Jadi kita tidak akan mengakui data itu kalau belum puskesmas oke. Cek di lokasi atau lapangan. Ya, kita harus cek verifikasi di lapangan. Karena puskesmas itu selain dia cek ke tempat, dia cek ke rumah sakit ya Bu. Oh iya. Cara Cek ceknya rumah gimana sakit. sih Bu? Ya, teman-teman puskesmas itu selalu setiap hari ada yang datang ke rumah sakit untuk mencari data. Berapa yang dirawat? Rumah sakit kita ada berapa Bu? Ada 20 rumah sakit rujukan, 30 non rujukan. Itu dicari semua? Oh iya. Oh. Kalau begitu begini Bu, artinya ini kan titik temunya jelas Pak. Adakah misalnya pemerintah kota minta ke provinsi tegas, jangan diumumin dulu lah. Ya, Kalau itu. belum clear Belum valid. di lokasi, karena ini kan data gelondongan dari pusat nih, Iya. mampir di provinsi, Iya. dikompreskan, gitu. Jadi setelah dikompreskan ini kan kemudian masuklah di data teman-teman. Ini, wah, Itulah nah ini yang saya nggak ada. Bu. sesalkan. Ya, itu yang saya sesalkan. Harusnya pusat pun tidak mengumumkan sebelum dia bertanya kepada kita. Ya toh? Kalau misalnya dia mengumumkan tanpa bertanya kepada kita, ternyata itu bukan punyanya Surabaya. Itulah yang kita sesalkan. Ya, harusnya mengumumkannya ya setelah kita sudah sampaikan ya. Jadi yang tidak sesuai juga sudah kita sampaikan. Ya. Dan kita juga berharap pusat pun mau menerima ya, bahwa sebelum diumumkan, tahu nggak, kadang-kadang itu alamat itu nggak ada. Ya. Saya juga nggak tahu. Banyak orang dari luar kota itu periksanya di rumah sakit UNER, ITB. Kalau bukan warga kita ya nggak usah diakui toh.